Mengurangi ketergantungan pada dolar dan menggunakan mata uang lain dalam pertukaran antar negara telah menjadi salah satu perhatian serius banyak negara di dunia. Bahkan Sekutu Amerika Serikat dalam konteks ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, Eropa tidak boleh bergantung pada dominasi global dolar dan masuk ke dalam logika blok versus blok antara China dan Amerika Serikat. Menurut Macron, Eropa harus mendanai musim pertahanannya dengan lebih baik, mengembangkan energi nuklir dan terbarukan, serta mengurangi ketergantungan pada dolar AS yang membatasi ketergantungannya pada Amerika Serikat. Macron menurut Politico tampaknya tidak setuju dengan pendapat von der Leyen dan Macron menyarankan agar negara-negara Eropa mengurangi ketergantungan mereka dengan eksternalisasi dolar AS yang sangat didukung oleh Beijing dan Moskow. Ada spekulasi bahwa tindakan baru-baru ini oleh China, Rusia, Arab Saudi, Brazil, Iran, bahkan Prancis dapat menyebabkan malapetaka bagi dua AS sebagai mata uang cadangan dunia. Macron yang baru saja kembali dari perjalanan ke China memperingatkan tanpa otonomi strategis Eropa terancam dihapus dari sejarah. Tantangan Eropa adalah ketika Eropa dapat mengklarifikasi posisi strategisnya. Presiden Prancis juga menyuruhkan untuk mengurangi ketergantungan Eropa pada Amerika Serikat, penggunaan dolar dalam pertukaran global terutama selama dekade terakhir, dan bersamaan dengan perkembangan politik dan ekonomi di dunia, menyebabkan banyak negara berpikir untuk menggunakan mata uang selain dolar dalam pertukaran perdagangan. Masalah ini diangkat oleh Moskow setelah sanksi Barat AS terhadap Rusia dan seiring waktu mendapat perhatian oleh negara-negara lain. Sebenarnya, kebijakan ini diambil karena dalam beberapa tahun terakhir, Amerika dan sekutu baratnya berusaha meningkatkan tekanan ekonomi dan politik di berbagai negara dengan menggunakan dolar dan memberlakukan sanksi moneter dan perbankan yang berat terhadap mereka. Seperti Venezuela, Rusia, Iran, dan beberapa negara lain mengalami sanksi AS yang cukup berat. Dalam hal ini, penghapusan atau pengurangan dolar dalam keranjang mata yang negara-negara dengan tujuan melawan kebijakan hukuman AS, terutama kebijakan sanksi negara itu mendapatkan perhatian serius. Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini juga memperingatkan sebuah penggunaan dolar AS sebagai ekspresi perang, politik dan ekonomi juga telah merusak posisinya sebagai mata uang cadangan internasional. Pencegahan pertukaran perdagangan dan energi Rusia oleh AS dan negara-negara barat membuat kebijakan pengganti dolar sebagai mata uang internasional teratas menjadi masalah yang lebih serius bagi Rusia dan mitranya. Keberhasilan relatif dari kebijakan ini di satu sisi lain, Amerika terus menyalahgunakan dolar sebagai senjata perang bahkan melawan sekutunya, menyebabkan Eropa menekankan kemandirian finansialnya. Ahli strategi perbankan Amerika, Michael Harden, mengatakan mengubah dolar menjadi senjata dapat menyebabkan degradasi posisinya dan bekalisasi sistem keuangan global akan menghancurkan peran Amerika sebagai mata uang cadangan. Sedangkan di sisi lain, Eropa kini ragu untuk mengikut kebijakan Amerika terutama dalam kebijakan luar negeri. Perang di Ukraina dan masuknya Eropa yang sejalan dengan keinginan Amerika Serikat menyebabkan sebagian besar sumber daya militer dan ekonomi negara-negara di benua dihabiskan untuk perang proksi Amerika Serikat dengan Rusia di Ukraina. Sementara itu, Washington juga belum memenuhi komitmen dan janjinya, dan situasi ini menyebabkan negara-negara Eropa ragu untuk mengikuti kebijakan Amerika. Untuk itu dalam isu perselisihan AS dan China atas Taiwan. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengumumkan bahwa Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada AS terutama terkait dengan ketegangan dengan China. Dalam pernyataan dari pemerintah Brazil, bulan lalu Brazil dan China sepakat untuk berdagang dalam mata uang mereka sendiri dan tidak akan menggunakan dolar sebagai perantaranya. Sebaliknya, mereka akan menukar yuan Tiongkok dengan real Brazil daripada mengorbankan menjadi dolar. Menurut Reuters, kesepakatan itu datang setelah rezim Tiongkok menyelesaikan pembelian pertama gas alam cair melalui yuan. Transaksi tersebut bersumber dari Uni Eropa Arab setelah China National of Forestry Oil Corp menegosiasikan pengiriman dengan Total Energies Prancis melalui Shanghai Petroleum dan Natural Gas Exchange.